Halo guys, kembali lagi ya saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham PAK-PP. Yang pertama ada saham CDIA yang dimana di perdagangan hari Jumat ini saham CDIA ditutup melemah 0,55%, close di harga 1.805. Dan kalau kita lihat ya untuk saham CDIA dia masih bergerak sideways aja ya, dia bergerak nggak kemana-kemana. Kita bisa kasih tanda ya secara jangka pendeknya di sini untuk saham CDIA dia masih bergerak sideways di area 1780-an ya sampai 1830 kalau kita lihat di sini dan kalau kita lihat juga untuk saham CDIA dia masih bergerak di bawah EMA 20-nya. Jadi untuk saat ini saham CDIA masih belum cukup menarik ya. Untuk saham CDIA-nya kalau kita lihat ya, kita ada kasih support di 1.735 dan resisten di harga 2.000 ya untuk saham CDIA-nya. Tapi untuk harga saat ini masih belum cukup menarik karena dia secara jangka pendeknya masih bergerak konsolidasi. Jadi perlu kita tunggu dulu ya, jangan buru-buru masuk. Kita perlu konfirmasi ya di area support ataupun dia bisa break di atas EMA 20-nya untuk saham CDA. Jadi untuk saat ini masih belum cukup menarik. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham cuan yang dimana di perdagangan hari Jumat ini saham cuan ditutup menguat 1,35%, close di harga 2.260. Dan kalau kita lihat ya, seperti yang saya bahas ya, selama dia bertahan di atas support 2.100, dia akan mengejar resisten terdekatnya ya di 2.350. Jadi ada kemungkinan dia masih cenderung akan melanjutkan kenaikannya ya untuk mengejar resisten terdekatnya. Kalau kita lihat stokastik juga cukup menarik ya di sini menghadap ke atas dan volume di perdagangan hari ini juga sebenarnya belum nggak terlalu tinggi ya untuk saham cuan ini. Jadi masih ada kemungkinan dia masih lanjut naik ya untuk mengejar resisten 2.350 untuk saham cuan. Dan kalau kita sebenarnya kalau kita lihat di sini dia ekornya cukup panjang ya, jadi ada kemungkinan juga dia akan bergerak sideways dulu ya di range yang cukup lebar di 2.100 sampai 2.350 untuk saham cuan. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham PTRO yang dimana di perdagangan hari ini saham PTRO ditutup harga yang sama ya, cuman candlenya hijau di 8.950. Dia masih bertahan ya, harganya di area golden ratio 1618. Tapi kalau kita lihat di sini ada pola yang cukup menarik juga. Kita bisa tarik ya secara jangka pendek. Kalau kita lihat di sini ada pola, kalau kita tarik di sini ada pola symmetrical triangle ya. Kalau kita lihat di area resisten. Jadi, ya kalau yang belum punya barang itu jangan buru-buru masuk di saham, PTRO ini takutnya dia jebol ya symmetrical triangle-nya dia turun ya. Jadi kita butuh konfirmasi dia mau break di atas resisten ataupun di bawah supportnya secara teknikalnya. Kalau dia bisa break di bawah support trendline-nya ya secara simetri tinggal ini ada kemungkinan berarti dia mau turun dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali, tapi kalau dia bisa break di atas resisten trendline-nya ada kemungkinan dia masih akan melanjutkan kenaikannya kembali. Jadi kita butuh konfirmasi dulu untuk saham PTRO. Tapi kalau kita lihat ya masih cukup menarik ya, dan kalau kita lihat di sini memang sahamnya bergerak bullish ya, masih bullish yang cukup menarik. Jadi kita bisa pantau ya untuk beberapa hari ke depan untuk saham PTRO. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham Brand yang dimana di perdagangan hari ini saham Brand ditutup menguat tipis 0,51%, close di harga 9.850. Dan kalau kita lihat ya untuk saham Brand ini dia masih tertahan ya di area EMA 20-nya. Jadi masih cukup menarik sebenarnya untuk saham Brand.
Selama dia bertahan di atas support 9.500, dia masih akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar resisten terdekatnya di 10.650 untuk saham Brand ya, masih cukup menarik. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRPT yang dimana di perdagangan hari ini saham BRPT ditutup menguat tipis 0,58%, close di harga 3.490. Kalau kita lihat ya untuk saham Brand dia dicek ya di area supportnya di candlenya hijau kalau kita lihat di sini. Jadi ada kemungkinan memang untuk saham BRPT ini dia akan bergerak sideways ya, konsolidasi di area 3.450 sampai 3.840. Jadi kalau yang belum punya barang masih cukup menarik ya, besok di perdagangan hari Senin kita bisa ambil posisi dengan risk and reward-nya seandainya di harga sekarang ya, di harga 3.500-an masih cukup menarik ya. Untuk target resistennya kita bisa kasih di 9%, eh loss-nya di 3,5% juga masih cukup menarik ya di bawah candle. Masih cukup menarik untuk saham BRPT, kita bisa ambil posisi ya, selama dia bertahan di atas support 3.450, dia akan mengejar resisten terdekatnya di 3.840 untuk saham BRPT, tapi disclaimer ya, analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham TPIA yang dimana di perdagangan hari ini saham TPIA ditutup menguat 1,4%, close di harga 7.275. Dan kalau kita lihat ya untuk saham TPIA ini yang sempat kita bahas kemarin ya, cukup menarik juga karena dia udah break ya, menembus area trendline dan trennya kalau kita lihat di sini. Dan kalau kita lihat ya untuk saham saham TPI ya ini ya tertahan lagi ya di area resisten trendline. Jadi ada kemungkinan memang untuk saham eh, TPIA ini dia masih akan bergerak konsolidasi ya di atas EMA 20-nya di sini. Jadi masih cukup menarik kalau kita lihat ya, yang sempat kita bahas bahwa dia saham secara jangka menengahnya dia downtrend. Jadi ini cukup menarik ya kalau dia masih bergerak sideways di 6.925 sampai 7.750, dia akan bergerak sideways panjang di sini, cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat setelah dia downtrend, alangkah bagusnya memang dia bergerak sideways dulu sebelum dia sahamnya kembali bullish ya. Untuk saham TPIA dia akan lebih menarik jika dia bisa break ya di 8.100, itu akan jadi cukup menarik. Ada indikasi dia akan bergerak bullish ya untuk saham TPIA. Jadi untuk saat ini bisa pantau dulu, jangan buru-buru masuk ya. Untuk kalau kita mau swing juga di saham TPIA, kita butuh konfirmasi ya, kalau udah mulai bergerak sinyal bullish kita bisa ambil posisi ya. Kalau untuk jangka pendeknya ya, ya untuk support di 6.925 sampai 7.550 untuk saham TPIA ya. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.